Baiklah sobat, kali ini saya akan membahas tentang bagaimana membuat aplikasi Android atau Android Apps menggunakan MIT Apps Inventor. Jadi seperti yang sobat lihat, saya sekarang sudah berada di halaman MIT Apps Inventor. Jadi bagi sobat yang belum tahu, ya, dengan MIT Apps Inventor ini memungkinkan kita membuat aplikasi berbasis Android tanpa melakukan coding sama sekali. Jadi yang perlu kita pahami hanyalah desain, kemudian logika dari dalam menyusun blok-blok yang nantinya akan berfungsi atau menggantikan fungsi coding, ya. Jadi kalau kita di programming, kita biasanya membuat code-nya, namun di sini di MIT Apps Inventor kita lebih ke menyusun blok-blok logika yang menyusun dari aplikasi yang kita buat. Oke, jadi bagi sobat yang ingin mulai membuat project yang baru, bisa diakses ya fasilitas atau tool MIT Inventor ini di alamat ai2.appinventor.mit.edu, melakukan penyimpanan, ya, sehingga input yang tadi sudah diisikan itu bisa ditampilkan kembali misalnya, ya. Kemudian di bawahnya di sini ada properties. Biasanya setiap interface yang kita gunakan nanti akan ditampilkan propertiesnya, ya. Tidak hanya interface tetapi juga screen, ya. Jadi di sini screen 1, berarti kita sekarang sedang berada di screen 1, juga ditampilkan propertiesnya, ya. Jadi warnanya, ya, kemudian perataannya, ya, horizontal maupun vertikal, kemudian nama aplikasinya biasanya langsung mengikuti nama project, ya, defaultnya. Kemudian warna background, kalau misalnya kita tambahkan image, mungkin nanti bisa ada backgroundnya juga. Demikian juga dengan icon dan seterusnya. Oke, untuk di dalam tutorial ini kita akan membuat aplikasi biodata mahasiswa. Oke, kita masih berada di screen 1. Nah, kita akan membuat judul, ya, dari aplikasi Android yang akan kita buat. Namun kita akan menambahkan layout, ya. Jadi di sini kalau sobat lihat di sebelah kiri di bawah user interface, kita bisa menemukan layout, ya. Layout ini kita gunakan untuk melakukan pengaturan arrangement, ya. Jadi posisi dari interface yang akan kita tempatkan di screen 1. Jadi apakah dia berada di kiri atas, ya, atau berada di tengah atas, kanan atas, ya, atau berada di tengah-tengah screen-nya, ya. Kita bisa mengatur posisi dari interface-nya menggunakan layout, ya, arrangement yang ada di sini. Jadi bisa kita pilih yang pertama horizontal arrangement, bisa kita klik terlebih dahulu, kemudian bisa langsung kita taruh di sini. Ya, jadi defaultnya dia berada di sudut kiri atas, ya. Bisa kita atur, kita pindahkan ke tengah misalnya, ya. Kemudian posisinya tetap di atas top, ya. Kemudian tinggi dan lebarnya juga bisa kita atur.
Ya, kalau cuma untuk judul ya bisa kita persempit ya. Kemudian juga lebarnya ya kita atur. Oke, seperti ini. Oke, jadi di dalamnya kita akan menambahkan interface berupa label. Oke, jadi posisinya di tengah atau di center ya. Ini kita lihat ini pengaturannya ya. Ini kalau left dia akan berada di, ya tinggal kita atur saja ya. Oke, jadi untuk labelnya oke, sekarang sudah berada di tengah. Kita atur propertiesnya. Jadi teks yang akan ditampilkan biodata mahasiswa. Kita enter. Oke, udah langsung berubah. Kemudian kalau kita ingin atur beberapa properti yang lain ya, seperti background color, kita bisa pilih. Kemudian font bold ya, hurufnya ditebalkan, begitu juga dengan size atau ukuran hurufnya. Oke, jadi lebih kurang seperti ini. Ini kalau kita ingin perlebar juga bisa ya, menjadi 30 pixel ya, supaya kelihatan lebih proporsional ya. Kemudian di bawahnya kita akan menambahkan beberapa komponen. Oke, kita kembali akan menggunakan horizontal arrangement ya. Kalau horizontal scroll arrangement kita gunakan untuk aplikasi dengan area yang melebihi ukuran layar smartphone ya. Jadi scroll berarti menggulung layarnya ya. Oke, jadi kita tetap akan menggunakan horizontal arrangement. Kita taruh di screen-nya. Oke, jadi di sini di komponen ya, di dalam screen sudah ditambahkan horizontal arrangement yang kedua. Oke, jadi alignment-nya yaitu left ya, kita biarkan saja dulu. Kemudian alignment vertikalnya ya berasal dari atas ya, top. Kemudian sekarang kita atur panjang dan lebarnya sama ya seperti yang sebelumnya. Oke, sorry, ini seharusnya (30 pixel, kemudian lebarnya 320 pixel. Oke, kemudian yang ini ya, saya lupa seharusnya kalau kita ingin menambahkan beberapa baris interface, maka tingginya ya bisa kita ubah ya. Misalnya menjadi 100 pixel ya, seperti ini. Nanti kalau kurang ya bisa kita customize kembali ya. Oke, sekarang kita kembali ke label. Labelnya kita taruh di sini. Oke, jadi untuk yang pertama kita isi dengan nama, enter. Kemudian di sebelahnya kita akan menambahkan
text box ya. Jadi kita tambahkan text box, kemudian di bawah nama nanti kita akan melakukan pengaturan ya. Oke, jadi berarti memang harus satu-satu ya, tidak bisa sekaligus. Oke, kita delete aja, berarti ini kita persempit. Oke, jadi menjadi 30 pixel. Oke, kemudian berarti di bawahnya kita tambahkan horizontal arrangement. Ya, yang ketiga kita atur ya ukurannya. Oke, misalnya yang ini sekarang kita akan menambahkan label. Vertikalnya kita buat center ya. Oke, jadi untuk yang ketiga teksnya kita di sini akan menerima data berupa alamat. Di sebelahnya kita tambahkan text box ya. Oke, jadi untuk text boxnya, kemudian selanjutnya label, kita kembali tambahkan horizontal arrangement, atur tinggi dan lebarnya seperti sebelumnya. Oke, kita tambahkan label. Oke, kita atur dulu line vertikalnya tengah, kemudian di sini kita akan menerima data berupa prodi ya, atau program studi. Kemudian di sebelahnya kita akan menambahkan text box ya. Kemudian kita tambahkan horizontal arrangement ya, ini yang terakhir ya di aplikasi ini. Jadi kita atur dulu 30 pixel, kemudian lebarnya 320 pixel. Oke, jadi kita tambahkan label di sini untuk fakultas ya. Oke, langsung kita tambahkan text box seperti sebelumnya.
Oke, kalau ingin diberi warna masing-masing label itu bisa kita atur ya di sini di propertinya masing-masing. Ya, pilih warna yang mudah ya untuk dilihat ya. Oke, ini saya boldkan semua biar lebih jelas ya, jadi biar ketika user melihatnya mudah ya, memahami data apa yang harus diisikan ya ke dalam text box-nya. Oke, jadi untuk penamaannya ya boleh kita ganti, boleh tidak ya, tetapi harus konsisten. Berarti harus kita, ketika nanti digunakan di blog ya, kita akan menggunakan nama default yang tadi sudah diberikan ketika kita melakukan drag and drop setiap interface ya, atau setiap text box yang sudah kita tambahkan di screen 1. Oke, jadi selanjutnya di bawah sini kita akan menambahkan button ya. Jadi biasa ya kalau misalnya kita mengisikan biodata atau mengisikan yang sifatnya meminta isian ya dari user, kita biasanya terakhir dipinta untuk menekan atau mengklik button atau tombol. Nah, kita akan menambahkan button di bawah sini. Jadi kita tambahkan langsung ya, boleh menggunakan horizontal arrangement atau bisa juga langsung kita tambahkan buttonnya. Oke, misalnya kita tampilkan simpan data seperti ini. Kemudian bisa kita atur lebar dari button yang ditampilkan. Ukurannya 320 pixel ya, seperti ini. Kemudian di bawah button kita akan menambahkan teks yang nantinya kita gunakan untuk menampilkan data yang sudah diinputkan oleh pengguna. Jadi di sini ada 4 data yang nantinya akan diinputkan. Oke, berarti langsung kita seret saja ya. Kita bisa menggunakan horizontal arrangement atau bisa juga tidak ya. Jadi kita langsung taruh saja di sini ya, kemudian tambahkan satu lagi di bawahnya. Oke, kita di sini membutuhkan 4 buah label ya, sesuai dengan jumlah text box yang sudah kita buat di atas. Oke, jadi untuk data yang nanti akan ditampilkan, oke, boleh kita atur ya, kita boldkan juga. Kemudian di bawah sini ya bisa kita tambahkan ucapan terima kasih misalnya ya. Jadi kita isikan teks yang akan ditampilkan. Mengisi data.
Oke, kita beri warna merah, kemudian ukurannya 18. Oke, jadi seperti ini. Oke, jadi kira-kira seperti ini ya interface atau tampilan dari aplikasi biodata mahasiswa. Ya, bisa sobat pahami ya. Jadi ini ya tinggal kita atur saja ya posisi dari setiap objek ya atau interface yang kita tambahkan di screen 1. Nah, kemudian setelah kita selesai dengan tampilannya, kita akan lanjut ke blok ya. Jadi tampilan yang tadi sudah kita buat ini belum akan memberikan fungsi apapun ya sebelum kita tambahkan logika di bloknya ya. Jadi sekarang kita klik blok ya. Oke, jadi pada prinsipnya interface dan blok ini seperti dua sisi ya dari mata uang ya, yang mana saling berketerkaitan ya, saling berhubungan satu sama lain. Kalau kita mengubah di satu sisi, maka di sisi yang satunya juga akan ikut berubah ya. Oke, jadi di sini kalau kita lihat blok ada built-in, kemudian juga ada screen one. Nah, jadi ini yang saya sampaikan tadi ya, seperti dua sisi. Jadi ketika kita membuat desainnya ya, interface-nya, maka di sini di bagian blok juga sudah langsung ditambahkan ya blok untuk interface yang tadi sudah kita buat sebelumnya ya. Jadi tinggal kita gunakan ya. Oke, jadi silakan ya, kita akan mulai menyusun bloknya. Nah, kita akan mulai dari screen one ya sebagai tempat kita meletakkan semua komponennya. Jadi ketika sobat mengklik di screen one ya di bagian blok sini, nah kita akan melakukan inisialisasi ya. Jadi inisialisasi ini penting, yaitu kegunaannya kita akan menentukan interface atau objek apa yang nantinya akan digunakan untuk menampilkan data, dan fungsi awalnya kita harus membuat objek atau interface tersebut dalam posisi kosong ya, jadi tidak ada isi ya. Jadi ketika aplikasinya baru dijalankan ya. Jadi di sini sobat pilih when screen one initialize do ya. Jadi kita klik seperti ini. Oke, jadi kita sudah menambahkan satu blok yang paling umum ya secara general. Kemudian di dalam sini kita akan menambahkan jadi beberapa label yang tadi sudah kita tambahkan. Yang pertama yaitu label 6. Jadi kita scroll ke bawah di dalam. Ketika sobat mengklik label 6, pilih di sini set label 6 visible ya. Jadi yang ini kita tarik, kita taruh di sini.
Oke, jadi karena belum kita berikan nilai, maka dia belum bisa menyatu, ya belum nyambung. Kita harus memberikan nilainya dulu, ya. Oke, jadi untuk memberikan nilainya, kita ambil dari built-in, ya, blok yang built-in. Nah, di sini ada di bawah control ada logic, ya. Kalau sobat lihat di dalam sini ada true, kemudian ada false. Kita akan mengambil yang false untuk nilai label 6. Jadi kita tinggal taruh seperti ini. Akan ada suara, ya, menyatakan bahwa ini sudah berhasil. Baru kita taruh di sini. Oke, jadi dia sudah nyambung, ya. Nah, kita lakukan hal yang sama untuk blok 7, 8, 9, dan 10, ya. Ya, kalau misalnya bisa diduplikat, ya langsung kita duplikatkan saja. Oke, tinggal kita ubah setnya menjadi label 7. 8, ya. Kita duplikatkan kembali label 9, kemudian yang terakhir yaitu untuk label 10. Oke, jadi sejauh ini masih sangat simple, ya. Kita sudah memberikan nilai default terhadap. Oke, jadi sorry ini sampai label 10, ya. Jadi kita balik ke desain. Oke, mungkin kelebihan, ya, jadi kita kurangi 1. Untuk yang ini kita tidak perlu, jadi kita delete saja, ya. Oke, balik ke sini. Oke, jadi kalau label 10 hanya untuk ucapan terima kasih, ya. Jadi kita tidak perlu menambahkan bloknya. Kemudian sekarang kita akan melakukan pengaturan untuk button, ya. Jadi aplikasinya akan berfungsi, ya, mulai melakukan penyimpanan dan menampilkan isian atau data yang diinput ketika button 1 di press, ya, atau diklik. Oleh karena itu aplikasi ini kuncinya adalah berada di button 1, ya. Jadi kalau kita klik button 1, ya, maka apa yang akan dikerjakan, ya, kita pilih di sini when button 1 click, ya. Oke, bisa kita letakkan di bawah screen, ya, di sini posisinya boleh. Nah, kita akan melakukan beberapa pengaturan, ya. Oke, jadi yang sebelumnya false, ya, seperti di atas, sekarang kita jadikan visible-nya menjadi true, ya. Oke, jadi sekarang kita atur, kita bisa menduplikatkannya, ya. Oke, kemudian nilainya kita ubah menjadi true, ya. Oke, jadi sobat lihat, ini masih sangat simple, ya. Kemudian kita lakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Kita ubah menjadi
label 7, nilainya true. Kemudian label 8, dan yang terakhir untuk fakultas yaitu label 9 ya. Semuanya visible-nya kita atur sebagai true. Kemudian selanjutnya kalau misalnya kita ingin memberikan warna ya, jadi bisa kita lakukan misalnya kita ingin memberikan warna yang berbeda untuk setiap isian yang ditampilkan ya. Oke, jadi kita masih di button what. Oke, jadi bisa kita tambahkan di bawah sini ya. Untuk pengaturan warna dan ukuran hurufnya. Oke, jadi untuk label 6 di sini kita pilih font size-nya ya, kita atur dulu ukuran hurufnya. Oke, jadi kita ambil di sini nilainya ya. Oke, jadi sobat bisa mengklik match ya. Kemudian untuk nilai ini kita ambil yang pertama. Kita isikan nilainya yaitu 15. Oke, seperti ini. Kemudian untuk yang lain tinggal kita duplikatkan ya. Label 8, font size-nya 17 misalnya ya. Kemudian yang terakhir ya untuk pengaturan huruf, label 9, font size-nya kita atur 15 ya. Oke, kemudian juga kita atur untuk pewarnaannya ya. Jadi bisa kita tambahkan. Kembali kita akan melakukan duplikasi. Kemudian label 6 ini kita ganti dengan text color. Kemudian untuk nilainya kita ambil dari color. Ini kita hapus dulu. Oke, kita lakukan seperti sebelumnya ya, tinggal kita duplikatkan. Untuk label 7 kita ganti warnanya dengan warna yang lain. Kemudian ini untuk
label 8 warna biru, dan yang terakhir untuk label 9 kembali kita menggunakan warna kuning ya. Kemudian setelah kita tambahkan pengaturan untuk font size ya, ukuran huruf dan warna dari label yang akan ditampilkan, kita akan melakukan pengaturan yang paling penting. Jadi kita akan mengambil ya data-data yang diisikan ya oleh user di setiap text box ya, akan kita ambil dan ditampilkan di teks atau di label yang berada di bawah sini. Oke, jadi caranya kita masih akan melakukan pengaturan untuk setiap label ya. Jadi fokusnya masih di button 1. Ketika diklik, maka di sini kita bisa kembali melakukan copy paste. Kita buat duplikat, kemudian kita taruh di bawah sini. Nah, untuk di sini kita ganti dengan teks to-nya ya, nilai true-nya sekarang kita delete terlebih dahulu. Kemudian di sini kita akan mengambil, oke, jadi untuk label 6 ini untuk nama kita ambil dari text box 1. Ya, jadi kita ambil dari text box 1. Oke, jadi kita scroll ke bawah. Oke, yang ini. Jadi silakan sobat tarik kemudian taruh di sini. Oke, jadi untuk label 6 nanti akan mendapatkan nilai dari text box 1 ya. Jadi nilai yang diisikan oleh user adalah berupa teks. Oke, jadi kita lakukan hal yang sama untuk label 7, 8 dan 9 ya, untuk alamat, prodi dan fakultas. Jadi tinggal kita lakukan duplikat ya seperti sebelumnya. Kita atur label 7 ini kita menggunakan text box 2. Kemudian label 8 kita menggunakan text box 3, dan yang terakhir ya untuk label 9 tipenya teks kita menggunakan text box 4. Oke, jadi rangkaian atau irisan terakhir ya, atau bisa kita katakan potongan terakhir dari blok yang kita butuhkan ya untuk menampilkan nilai yang diisikan oleh pengguna, semuanya sudah lengkap ya. Tinggal sekarang kita coba, yaitu melalui emulator. Sekarang kita akan build atau menyimpan aplikasi yang baru kita buat. Nah, di sini ada dua pilihan ya. Kita pilih apps kemudian zip.apk to my computer. Oke, jadi proses build sedang dilakukan. Oke, jadi nanti bisa langsung kita download ya. Oke, jadi di sini bisa sobat lihat ukuran dari biodata mahasiswa.apk 3,3 MB ya, jadi tidak terlalu besar ya. Nah, kemudian untuk mencoba aplikasi yang baru
kita download, kita membutuhkan semacam emulator ya. Jadi di sini saya menggunakan semacam virtual machine atau emulator ya, yaitu LabDroid. Sobat bisa menggunakannya ya, atau banyak juga tersedia emulator atau VM yang lain ya. Jadi silakan digunakan ya sesuai kebutuhan masing-masing. Jadi seperti yang sobat lihat di sini sudah terinstall dan siap digunakan ya emulator LabDroid-nya. Kemudian untuk file biodata mahasiswa.apk yang sudah kita download ya di video sebelumnya, jadi langsung kita drag and drop di dalam aplikasi atau emulator LabDroid-nya. Oke, jadi di sini, do you want to install this application? Ya, jadi pertanyaan seperti di layar Android ya pada umumnya. Jadi kita klik install. Oke, jadi proses installnya sedang berlangsung dan oke, jadi sudah selesai, bisa langsung kita open. Oke, jadi bentuk aplikasinya seperti ini ya. Jadi memang terdapat beberapa interface ya yang belum saya edit semuanya ya, seperti text boxnya ini masih ada kata-kata hint ya, tapi kita coba saja ya untuk nama, alamat, fakultas. Oke, kemudian kita klik simpan. Oke, jadi seperti yang sobat lihat di sini, aplikasinya menampilkan nama, kemudian alamat, prodi dan fakultas sesuai dengan yang diisikan ya di kolom atau di text box biodata mahasiswa. Oke, jadi untuk menjalankannya sangat simple ya, kita tidak perlu langsung menginstal di smartphone ya. Bisa kita coba terlebih dahulu melalui virtual machine ya atau emulator di lingkungan komputer kita sendiri. Ya, jadi nanti misalnya setelah aplikasinya kita buat dengan lebih baik ya, kita sempurnakan lagi, baru bisa kita coba di smartphone yang sebenarnya, atau bahkan kita ya kalau memang sudah lebih yakin ya bisa kita upload ke Google Play Store ya. Demikian tentang bagaimana cara menjalankan aplikasi emulator aplikasi Android ya di lingkungan emulator. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video sharing berikutnya.